Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mang Odon, di channel Bagasi Visual, channelnya Indonesian Shredder. Apa kabar teman-teman semuanya, Sobat Seret? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kali ini saya mau berbagi tentang cara memperbaiki power steering yang rusak, itu dengan keluhan bocor atau berat dan sebagainya. Dan kebenaran pada kali ini di bengkel kita TRD Auto itu lagi ada pasien Daihatsu Seret Winner, dan konstruksinya sama seperti Classy, ada power steering, dan posisinya sedang restorasi, jadi kita bisa lebih faktual lagi ngelihat bendanya dan bagaimana cara untuk memperbaiki. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan sobat-sobat seret dimanapun Anda berada, untuk mengatasi masalah di power steering mobilnya masing-masing. Langsung aja kita ikutin bagaimana prosesnya. Oke, sebelumnya kita seperti biasa harus menyiapkan apa aja alat yang eh, dipakai untuk perbaikan di power steering. Jadi pada umumnya sih seperti ini ya. Jadi kita punya alat kunci-kunci seperti 19, 14, 12, 8, terus juga tang jepit, terus gagang sok, kunci Inggris, terus ini nanti seal barunya satu set. Nah kebetulan biar cepat saya gunakan ini impact, jadi biar nggak lama. Terus ada tempat untuk cuci-cuci, terus bensin, terus ada yang menarik di perbaikan power steering terutama Daihatsu Seret, kita harus custom bikin kunci pembuka untuk uh, penjepit as ya, penyetel atau penjepit as. Jadi saya bikin ini dari baut 17 dengan murnya mur 19, ukuran 19 mili. Nah ini untuk fungsinya menyetel dan membuka si apa namanya tuh setelan penjepit ya di rak setir. Terus ada satu lagi nih, ini plat tipis, gunanya untuk membuka kop samping. Nah, untuk lebih jelasnya ikutin aja video ini sampai selesai. Nah teman-teman, untuk buka baut 14 nya kebenaran saya ada impact, jadi untuk mempermudah aja sih. Kalau nggak ada ini teman-teman bisa pakai gagang racet ya, kunci racet, atau kunci biasa juga bisa sih, gimana aja lah solusinya. Nah, ya teman-teman nih udah posisinya kecabut sama baut, tinggal tarik gitu ya. Sekarang kita geser ke arah sana, kita geser, tarik lagi ke atas. Nah ini dapat semuanya. Kebetulan sih posisinya lagi restorasi, jadi kosong, mudah untuk melepasnya. Kalau ada mesinnya yang saya bilang tadi, ini harus dilepas dulu ya, rack end yang sebelah kanan ini harus dilepas dulu. Jadi pada saat digeser ke kiri ini bebas nih, bisa tarik gitu kan. Terus yang kelihatan di sini kan ini basah nih ya, jadi bocor sebelah area sini basah, terus sama yang area sini gitu. Oke lanjut aja, kita bongkar. Jobnya kita cabut dulu. Catatan yang ini karet nggak boleh kena bensin, nanti melar. Kita buka-bukain dulu. Nah ini teman-teman, kita bongkar rack end bagian kiri. Ini pakai kunci 19. Masuk sini nih ada ininya, locknya. Terus juga pakai kunci pipa.
pipa triknya seperti ini. Kalau yang udah paham sih mungkin udah sering tahu ya. Nah, ini caranya ditahan ke bawah, kita gentak sekaligus ya. Nah, ini agak dapat nih. Oke. Ya. Ini dapat. Emang agak sulit nih, apalagi posisinya ada di kolong mobil ya. Agak sulit buka rack end ya. Dapat. Sekarang kita menuju yang bagian kanan. Agak. Oke, dapat. Nah, buat teman-teman yang mau sekalian ganti boot rack end, ini karet ya. Biasanya kalau udah kena bocor dia melar. Jangan lupa diperhatikan jarak drat ya. Ini karena untuk ngebuka boot rack end-nya ini harus keluar, ini dibuka dulu. Karena kalau berubah ini jarak drat, nggak ditandain sebelumnya, itu bisa berubah spuringannya. Nah, jangan lupa di sini biasanya ada huruf R, penanda ya untuk bagian kanan RH. Setelah itu, kita buka pipa-pipanya dulu ya. Pakai kunci 12. Nah, ini juga mudah selek. Jadi dipastikan dia masuk dengan sempurna kuncinya. Udah gitu langsung digentak sekaligus. Nah, dapat ya. Satu lagi. Nah, terus bagian atasnya, karena kalau nggak masuk sempurna dia bisa slack dol, ntar agak rumit untuk ininya lagi. Nah, kita buka dulu. Oke ya, ini dalamnya seperti ini, ada o-ring sambil dicek dia udah gepeng apa belum, udah longgar ya. Ini potensi bocor ya. Oke, kita masukin ke tempat cuci. Setelah buka rack end long terot yang kiri dan kanan, selanjutnya pipa yang tadi ya, terus juga ada eh, satu langkah yang jangan sampai kelewat. Di sini kita mau buka penutup bearing aspinion steer. Nah, kita baiknya menandai dulu supaya pada saat instalasi nanti itu nggak apa namanya, nggak menjadi berat gitu setirnya ya. Jadi ringannya tuh udah disetting. Nah, kita tandain dulu di sini. Kita buat tanda dulu ya. Terus ini kunci 24 ukurannya. Bisa pakai kunci sok, ring, atau Inggris. Kebetulan saya pakai kunci Inggris di sini ya. Oke. Oke, buka. Karena teman-teman, alasannya kenapa harus ditandain, dia berkaitan dengan berat atau entengnya setir. Di sini dalam ini ada bearing. Nah, tuh. Dalamnya bearing. Nah, kenapa dia ada warna coklat di sini? Berarti ada air masuk nih. Air masuk. Ya, dugaan analisa awal mungkin sealnya rusak karena kena air nih. Tuh ya, tuh di dalam ada bearing. Oke. Setelah itu kita buka mur ukuran 17 nih untuk asnya, as pinion. Saya pakai kunci sok. Nah, ini pasti akan ikut muter, nggak masalah, mentokin aja. Dan hati-hati olinya keluar dari pipa. Oke, seperti biasa kita gentak. Oke, dapat. Setelah mur ini dapat, ya,
Kita balik lagi, di sini ada setelan lagi nih. Ini setelan bulan-bulan sebutnya untuk ngepres enteng dan beratnya si setir. Kita buat tanda juga karena kita bikin acuan untuk kondisi terakhir. Oke, tuh. Kita kendorin dulu untuk murnya. Oke, ini udah kendor ya. Setelah kendor, seperti yang saya ceritakan di awal, nah kita butuh ini. Kita butuh alat custom kunci ya. Kita bikin kunci karena modelnya seperti ini. Kita harus bisa buka. Nah, ini 19, ini 17 atau ini 19 juga masalah. Yang penting masuknya dia 19. Nah, saya pakai kunci Inggris. Nah, ya. Eh. Nah, di dalamnya seperti ini. Ini ada per pengungkit ya, penekan as. Nah, ini jangan sampai hilang. Ini pasangannya ini kita taruh sebelahnya untuk dicuci nanti. Terus ini bulan-bulan yang saya maksud. Untuk penekan as kita pakai tang ya. Nah, nah, sambil dilihat ya kondisinya ini sebetulnya sudah termakan nih sebelah sininya nih. Karena yang normal itu ada got buat jalur gemuk ya, jalur gemuk. Nah, ini baiknya sih diganti bulan-bulannya ini. Ini harus diganti biar enak lagi. Oke, teman-teman, setelah tadi dibuka yang bagian bawah, sekarang kita beralih ke atas. Nah, ini model kunciannya dia pakai snap ring ya, teman-teman. Snap ring, tuh ada dua mata, dua lubang ya, dua mata tuh untuk pembuka. Nah, ini harus pakai tang model snap ring, tuh ya. Nih, tuh ujungnya lancip. Oke, sekarang kita buka. Cara membukanya masukkan ke dua lubang snap ring tadi ini pakai tang ini, kita tekan. Nah, dia keluar. Oke, hati-hati mental nih teman-teman ya, agak ditahan dulu. Setelah terbuka di sini ada seal penutup. Nah, ini jangan dicongkel, kita cukup dorong dari bagian bawah yang tadi. Kalau kesulitan kita pasang lagi murnya. Nah, kita pasang murnya supaya kalau kita getok-getok dratnya itu nggak rusak. Karena pinion setir ini agak lumayan jarang barangnya. Oke, kita getok pakai ini nggak apa-apa ya. Oke, nah kita keluarin lagi. Nah, ini udah kebuka nih teman-teman. Ini namanya pinion steer. Nah, ini pinion steer atau bisa dibilang kalau orang bengkel namanya sirit meri. Ya, pinion steer dengan ring kompresi ini, ring kompresi putar. Untuk power steering pasti ada ininya, yang pakai minyak terutama ya. Ini seal yang bagian atas. Nah, ini penutup. Ini bisa dilihat ini masih bagus apa enggak. Nanti dicek sekalian. Asnya juga ini masih bagus apa enggak. Ntar setelah dibersihkan, setelah dicuci ya, dibersihkan bisa kelihatan. Terus di bagian bawah nih di dalam ada seal. Nah, seal ini dicek juga sealnya masih bagus apa enggak. Karena seal ini yang membatasi area yang terlumasi dengan minyak power steering dan yang enggak. Karena yang di gear ini, gear pinion, dia hanya terlumasi dengan grease ya, grease atau gemuk. Jadi oli power steeringnya, minyak power steeringnya nggak sampai ke ini.
Oke, satu. Selanjutnya ini di skip dulu ya, nanti ya terakhir bisa diangkat sealnya. Selanjutnya kita sekarang ke bagian ini. Nah, ini hati-hati pada saat diturunkan asnya, ini kan keadaan terbuka, jadi olinya pasti muncrat keluar nih tuh, ya. Tuh, ya. Oke. Selanjutnya kita mau buka penutup ya, penutup samping nih, karena di sini ada rumah seal bagian kiri. Ini penutupnya kita pakai alat plat tadi yang awal saya ceritakan. Nah, caranya plat ini nanti dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini untuk mengeluarkan pen yang ada di dalam. Ini kita putar, kita coba. Kita pakai kunci Inggris ya. Kita coba putar. Nah, agak keras ya posisinya. Kita sambil cari posisi putarnya kemana dia nih. Nah, tuh sampai keluar titik ujungnya. Nah, ini keluar nih. Ini titik ujungnya keluar. Kita putar arah balik. Nah, dia keluar nih. Nah, sampai pangkalnya kelihatan. Setelah itu kita cabut pennya. Ini agak sulit, kita goyang-goyang aja. Nah, ini keluar. Ini pen penutup yang tadi ya. Oke, setelah itu ini kita keluarkan. Sorry. Oke, kalau sulit, oh ya satu lagi. Untuk mengeluarkannya, berikut rumah-rumahnya, kita dorong lagi nih. Full, hati-hati cuman. Nah, ini dipegang, ya. Ini tarik ke atas, kita tarik ke bawah. Nah, tarik lagi. Nah, oke. Ini dapat. Nah, ini penahan rumah seal bagian kiri ya. Oke, tuh kita nyuci. Nah, di sini ini rumah seal. Ini o-ring bagian luar untuk ketabungnya. Yang ini yang dalam, ini seal untuk asnya. Nah, cuman teman-teman, di sini udah terlihat ya sumber kebocoran disebabkan salah satunya itu dari as yang udah baret. Tuh, as yang udah baret. Oke, sekarang kita skip dulu, kita taruh dulu, karena kita harus mengeluarkan satu lagi seal yang ada di tengah, di bagian dalam ya. Caranya kita menggunakan kunci sok 17 ya, kunci sok ukuran 17 dengan gagang sambungan sok ukuran panjang ya. Oke, caranya begini, kita masukkan, nah, masukkan sini nih, masukkan sini, nanti dia terdorong keluar ke bawah dengan cara begini. Nah, ya. Nah, di sini sudah terlihat seal bagian dalam dan ring penahan. Nah, nanti saya kasih tahu gimana caranya untuk supaya awet atau terhindar dari kebocoran.
Nah, biasanya saya udah nggak pakai lagi ring bawaan orinya. Kita mengganti dengan bahan teflon dengan ketebalan yang disesuaikan gitu ya. Karena apa? Karena dari sini ya. Nah, posisinya di sini. Ini ada as-rack power steering ya. As-rack power steering dengan beberapa bagian mekanikal kerjanya. Yang ini adalah gigi putar ya. Gigi putar untuk setir ke kiri dan ke kanan. Nah, centeringnya ada di tengah sini. Terus power steering itu bekerja dengan tekanan oli yang dibagi di sisi sebelah sini dan sebelah sini ya, untuk menekan arah putar ke kanan dan ke kiri. Nah, yang membatasi tekanan putar ke kiri dan ke kanan adanya di sini. Ini ring kompresi juga, menahan supaya tidak ada oli yang nyebrang ke sebelahnya gitu kan. Nah, yang hal terpenting di sini adalah as tadi yang mempengaruhi bocor atau tidaknya power steering. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Pada intinya, saya sudah mentutorialkan bagaimana cara membongkar rack steer power steering di Daihatsu Seres Winner. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan perakitan kembali setelah saya perbaiki as ini. Oh ya teman-teman, biasanya kalau memasang seal dengan kondisi standar, meskipun as ini sudah diperbaiki, itu akan tetap mudah bocor dan tidak tahan lama. Nah, di sini saya punya trik bagaimana supaya seal-seal tersebut tidak mudah bocor, awet, dan tahan lama. Nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya semangat terus untuk membagikan tutorial-tutorial lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.